Saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Roh Kudus. Tadi kita telah berbicara mengenai peran Roh Kudus di dalam gereja. Tetapi kalau Roh Kudus menjiwai gereja, berarti juga Roh Kudus itu berperan dalam hidup setiap orang Kristen. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus sadar tentang pentingnya peranan Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus itulah yang sebetulnya menjadikan kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang hidup. Pertama-tama saudara, Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, Paulus berkata, tidak seorang pun dapat berkata, Yesus adalah Tuhan, kecuali dalam Roh Kudus. Sebaliknya juga, kalau orang dijiwai Roh Kudus, orang juga tidak akan mengatakan terkutuklah Yesus. Karena itu, kehadiran Roh Kudus itu membuat orang Kristen sadar bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan. Bukan sekedar pengertian intelektual, tetapi itu merupakan satu keyakinan yang sungguh-sungguh keluar dari hati, sehingga orang Kristen dapat berkata dengan segenap hati, Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi dengan kehadiran Roh Kudus, kita diyakinkan bahwa benar-benar Yesus adalah Putra Allah yang hidup, Yesus adalah Tuhan kita. Kemudian, saudara yang terkasih, yang kedua, justru karena kehadiran Roh Kudus itu, Allah menjadi hidup. Allah betul-betul hidup dan kita sadar bahwa kita ini anak-anak Allah. Seperti sudah pernah saya sebut, Roh Kudus memampukan kita atau menyadarkan kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Maka oleh Roh itu kita bisa dengan segenap hati berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Kita dapat berkata, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Artinya sungguh-sungguh memasuki suatu hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dengan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus.